sahabat Abi. Sudah ada di dalam Ustadz Iya, Hadi. Kang. Assalamualaikum Ustadz. Kita sambil Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Nah, Sudah terdengar Ustadz, alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Ya. Ya, saya sambil mempersiapkan ini ya, perangkatnya agar lebih nyaman melihat sahabat Abi semua. Baik, sahabat Abi, insya Allah sebelum memulai ya webinar hari ini, diingatkan kembali untuk mempersiapkan malam ini ya. Silakan bila silakan mulai yang boleh sambil kalau saya ingin kenalkan narasumber ini. Memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Oke, insya Allah sambil nunggu ya. Nah, alhamdulillah sudah ini ya, terlihat ada sahabat Abi yang rutin nih hadir. Ada juga yang baru bergabung, namun selamat datang ya untuk semuanya. Nah, alhamdulillah. Ya. Baik, insya Allah sambil menunggu. Untuk link presensi akan dikirimkan via chat ya, sahabat Abi. Jadi silakan nanti bisa dilihat. Oh iya, sama-sama. Alhamdulillah ya. Ada Kak, saya bacanya apa nih? Nik Michi. Assalamualaikum Kak Nik Michi, dari mana? Waalaikumsalam, Kak, dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Alhamdulillah. Ya. Apa nih motivasinya mengikuti webinar malam hari ini? Saya di sini untuk menambahkan relasi ilmu agama, pengetahuan dalam mendalami dari diri saya sendiri agar kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Kak, menurut saya. Oh, Masya Allah, lengkapnya. Alhamdulillah. Nah, sudah saya izin nih pindah perangkat. Alhamdulillah. Kenapa, Kak? Halo, Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang? Ya, tadi suaranya hilang, Pak. Tadi perangkatnya katanya hostnya pindah. Iya, ini lagi banyak splatteran. Baik, sahabat Abi malam ini yang hadir pada acara yang sangat dinantikan. Rahmat Allah melingkupi kita semua. Malam hari ini kita membicarakan topik yang sangat ngetren sekarang. Nah, ini sudah masuk lagi. Silakan. Mohon maaf tadi ini kepencet air plan. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah Ustaz, ada untuk ini ada barangkali ada yang belum kenal nih sama pemateri kita malam hari ini. Kita akan berkenalan dulu ya. Insya Allah beberapa sahabat Abi ada yang baru bergabung dan ada yang sudah rutin ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sudah terlihat ya, sahabat Abi, sudah tayang di layarnya masing-masing. Saya izin membacakan terkait profil narasumber kita malam hari ini. Nama beliau Hadi Busono, disebut Ustadz Ahmad Hadi di lingkungan Pondok Tahfiz Al-Amaluddiman. Beliau lahir 60 tahun di Lamongan, sebuah tidak mudah di Jawa Timur ya. Kalau tadi kan Nici dari Jawa Tengah ya. Kalau pemateri kita dari Jawa Timur, ada kesamaan yaitu sama-sama orang Jawa. Dan saya dari Jawa Barat, Insya Allah ya sama-sama. Terima kasih. Pendidikan sebagai Oh iya, alhamdulillah sama-sama ya. Kita punya kesamaan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Melanjutkan pendidikan beliau sebagai sarjana teknik sipil di ITS Surabaya, kemudian sarjana ekonomi di Universitas Indonesia dan pasca sarjana magister manajemen Universitas Indonesia. Berbagai pekerjaan telah dijalani, mulai sebagai pegawai, pedagang, dan pengusaha. Kemudian telah 15 tahun lebih berusaha di bidang pengelolaan tenaga kerja atau biasa dikenal sebagai outsourcing dan sebagai pemilik dalam grup. Baik, melanjutkan ya, sahabat Abi. Baik, alhamdulillah sudah tampil kegiatan sosialnya, pernah sebagai Ketua Persatuan Bowling Indonesia dan sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bisnis Alidaya Indonesia. Saat ini sebagai pengasuh Pondok Tahfiz Al-Amaluddiman sebagai tempat santri hafiz Al-Quran dan pembelajar bekerja dengan iman. Buku ini adalah buku seri ketiga, Bekerja dengan Iman. Ketiga ya. Seri pertama, bekerja mendapatkan rezeki, tidak sekedar upah atau gaji. Seri keduanya, kesabaran itu mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Kemudian kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis ditumpahkan dalam tulisan-tulisan memaknai perjalanan hidup dalam bekerja dan berusaha yang telah dan akan dilaluinya. Alhamdulillah. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan Ustaz Hadi untuk mengisi webinar kita malam hari ini, menambah kehangatan ya untuk bersama. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustazah Rahma. Ustazah Rahma ini juga sebagai musyrifah di Pondok Tahfiz Al-Amaluddiman. Ilmu beliau tentang Al-Quran sudah cukup tinggi, mungkin sudah beberapa sanad yang beliau miliki, Al-Fatihah dan sebagainya. Kalau mau belajar Al-Fatihah yang benar sama beliau lah, karena beliau diajari oleh Ustadz Husni, generasi ke-28 dari Rasulullah SAW. Putus-putus ya? Assalamualaikum? Tidak, aman, lancar. Baik. Saya lanjutkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul hari ini untuk menambah ilmu. Saya dan Bapak-Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita bisa sharing di sini. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini itu topiknya agak
sedikit hangat yang dibicarakan sekarang. Mudah-mudahan bisa menghangatkan kita untuk menambah ilmu tentang kepemimpinan. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan dulu seperti biasanya yang namanya al-amalu bil iman. Al-amalu bil iman ini sebuah yayasan yang didirikan 3 tahun yang lalu, mempunyai misi mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Menyiapkan generasi muslim yang bekerja berdasarkan iman, berintegrasi, dedikasi, disiplin, memiliki kompetensi yang handal. Al-amalu ini dibangun dengan 4 pilar. Yang pertama adalah dalam bentuk buku bekerja dengan iman. Yang kedua adalah kajian yang ada di YouTube. Yang ketiga adalah sebagai implementasi konsep misi tadi ke dalam satu aktivitas yang real, yaitu dalam Pondok Tahfiz Al-Amalu bil Iman yang sekarang ada di Cimahi, Jawa Barat. Lalu yang terakhir adalah syiarnya tentang bekerja dengan iman ini dalam bentuk webinar yang sekarang kita bicarakan. Tema malam hari ini adalah tema tentang kepemimpinan. Nah, ini bukunya. Ada 3 seri. Seri pertama adalah konsep dari bekerja dengan iman. Yang kedua adalah sabar, diulas secara khusus karena sabar ini yang mendasari semua aktivitas orang muslim seharusnya. Lalu yang ketiga adalah buku hijrah. Itu bagaimana kita menuju bekerja dengan iman ini untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Insya Allah buku yang keempat ini tahun ini bisa diterbit sekarang dalam penulisan. Mohon doa restunya saja. Buku ini bisa didapatkan di toko-toko buku, di Gramedia dan seterusnya, atau di toko online, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Atau seri digitalnya ada di Google atau di Gramedia online. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita masukin materi yang sesungguhnya. Jadi kan pesan sponsor yang biasa, insya Allah bisa diikutin. Nah, hari ini adalah hari masalah kepemimpinan. Karena lagi marak tentang kepemimpinan ini karena menghadapi katanya 2024. Tapi yang kita bicarakan malam hari ini nggak ada hubungannya dengan itu. Ini yang disebut pemimpin di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu apa? Itu yang kita bahas. Nah, sebelum ke sana, saya ingin mendapat bantuan nih dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ada satu pertanyaan yang barangkali bisa dijawab secara umum oleh Bapak Ibu sekalian untuk menambah kasana ilmu yang kita bahas malam hari ini. Tadi yang sudah resen nih tadi, Pak Jalaluddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Halo? Halo? Assalamualaikum. Mungkin bisa dipanggil, bantu panggil Ustazah Rahma. Halo? Ya Ustadz. Tadi Pak Jalaluddin udah hilang ya? Iya Ustadz. Baik, kalau gitu ada yang bisa bantu saya. Nah, Resen. Duluan udah hilang. Barangkali ini Bapak Kang Nikmici nih yang tadi semangat sekali
Kang Nick Miki. Kang Nick Michi atau Miki ini? Kalau Michi itu kan dari Jepang nih biasanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Maaf, Pak. Kang Nick Michi. Dalam, Pak, nggih. Iya, oh Jawa. Saya pikir Jepang. Mas, saya panggil Mas saja ya orang Ya, orang nggak apa-apa. Jawa. Mas Michi, Dalam, ah, ada pertanyaan. Ya, menurut Mas Michi itu pemimpin yang baik, yang nggih. bertanggung jawab itu yang seperti apa? Pemimpin Pak? itu kalau menurut pribadi saya itu kan harus punya basicnya potensi kan punya beda-beda lah. Kita tuh harus punya kesadaran diri maupun tanggung jawab sama siapapun, individu maupun kelompok, agar bisa kita istilahnya tuh kita tuh berorganisasi sama siapa aja. Jadi itu kita harus punya strategi hidupnya seseorang agar kita apa ya, memanfaatkan situasi ini, Pak. Menurut saya, Pak, pandangannya. Jadi kan organisasi itu kan lebih penting, Pak. Organisasi tanggung jawab. Oke. Saya simpulkan, menurut Mas Misi adalah seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab tentang organisasinya, tentang strategi organisasinya, dan menghadapi situasi-situasi yang ada gitu ya. Iya, Kira-kira Pak. begitu Setuju. ya? Ya, alhamdulillah. Ada yang lain mungkin berpendapat yang lain? Ada yang angkat tangan? Halo, Assalamualaikum. Ada yang bantu saya merumuskan tentang kepemimpinan ini? Kang Rian. Nah, ini ada Kang Rian Gustian Saputra. Assalamualaikum, Kang Rian. Waalaikumsalam. Nah, menurut Kang Rian itu pemimpin itu harus bagaimana, Kang? Pemimpin itu orang yang membantu juga menuntun anggotanya untuk menuntun anggotanya agar bisa mengerjakan sesuatu dengan benar, dan juga pemimpin itu tidak boleh harus memberi semangat atau support kepada anggotanya. Jangan saling menyalahkan anggotanya, tapi memberi motivasi, Pak. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi, Kang? Segitu aja dulu, Pak. Nanti kita kembangkan. Iya, Pak. Membantu mengarahkan atau menuntun anggotanya untuk mengerjakan sesuatu yang dicita-citakan, terus memberikan support, memberikan motivasi, dan tidak saling menyalahkan. Iya, alhamdulillah ini banyak banget nih. Ada satu lagi. Siapa? Ahwat mungkin, Ahwat. Coba tolong. Ada Nah, ini yang ada sudah yang, raise hand, Bapak. oke. Kang Kamsaruhana. Kang atau Teh? Iya, saya Oh, Teh. Ustaz. Dari mana asalnya? Homsah. Saya tengah, Ustaz. Oh, Jawa Tengah, berarti Mbak, ya, Mbak Rahana. Iya. Alhamdulillah. Ada pendapat tentang pemimpin menurut Mbak Rahana. Kalau menurut saya pribadi, pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab itu yang bisa melahirkan pemimpin baru yang lebih baik daripada dia. Jadi ketika pemimpin itu sudah tidak bisa melahirkan anggota-anggotanya itu jauh lebih baik daripada dirinya. Seperti itu menurut saya, Pak. Iya. Matur nuwun Mbak Rahana. Ada lagi pendapatnya belum? Nah, tentang regenerasi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Baik. Pak. Iya, matur nuwun. Ada Pak, lagi? saya Ada yang mau menambahkan, memberikan Pak. pendapat? Saya mau monggo. menambahkan, Pak. Iya, mangga. Biasanya kalau pemimpin itu kan sebagai organisasi itu kan biasanya sukarelawan, bisa menolong, bisa memberikan cerita. Misalkan ada seseorang punya masalah terus
nggak tahu kita harus ngapain, terus ada yang mau ceritain apa yang dimasalahkan, lalu kita menyelesaikan masalah dengan baik-baik, biar masalahnya problem cepat solving kelar, ya. tidak harus berlarut-larut, Pak. Terima kasih. Dengan Bapak siapa nih? Nick Michi, NK Oh Michi. Pak, dengan suaranya Ya, udah Pak. berubah. Tadi agak muda, sekarang udah beda satu menit. Alhamdulillah, terima kasih Kang Nick Michi. Baik, Bapak-Bapak sekalian, itu semua tadi betul. Itu karena itu ada yang dari hati kita semua. Apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita, itu ada dari hati semua. Karena Bapak-Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian itu bicara dari hati tadi itu. Bukan ada pikiran, emosi, atau golongan apapun, tapi semuanya itu dari hati. Dan itu ditangkap di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, dia ada dalam Al-Hadis. Nanti kita lihat. Persis seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, ini yang pertama adalah, tadi ada Bapak yang menyebutkan bahwa organisasi itu harus diarahkan. Nah, karena organisasi itu tergantung dari pemimpinnya. Ini ada di dalam Al-Quran nih. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Jadi ada pemimpin yang mengajak kita ke neraka, jadi hati-hati. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi ada dua macam ini dalam Al-Quran. Ada pemimpin yang membawa kita neraka. Ada pemimpin yang memberikan petunjuk sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar. Dan mereka yang akan mendapatkan rahmat. Termasuk kita semua yang dipimpin. Jadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kita lihat aja negara-negara di dunia ini. Ada yang dulu negaranya indah di Timur Tengah, itu ada negaranya indah, makmur, jadi tempat turis. Sekarang berantakan karena diajak perang sama pemimpinnya. Ya kita bersyukur nggak ada pemimpin kita yang mengajak kita perang lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang dikatakan bahwa pemimpin ini yang membawa kita ke arah yang mana, mau ke neraka atau ke kebahagiaan surga. Nah, tadi ada yang menyebutkan pemimpin itu harus memberikan motivasi, jangan cari salah siapa, menyalahkan. Ini ada di dalam Al-Quran ya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang. Jadi mereka saling salah menyalahkan antara yang dipimpin dan yang memimpin. Itu ada di surat As-Sabat. Padahal seorang pemimpin itu harus memberikan motivasi, harus membuat problem solving, menyelesaikan masalah-masalah, bukan saling menyalahkan. Itu, nah, benar kan apa yang saya katakan? Seperti ada yang dari hati Bapak Ibu sekalian tadi yang diucapkan. Nah, ini dia. Ini Rasulullah berkata, setiap kalian adalah pemimpin, maka masing-masing dari kalian adalah akan bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa itu adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki pemimpin bagi semua anggota keluarganya, dan bertanggung jawab atas seluruh yang dipimpinnya. Seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya, ya, dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang budak adalah pemimpin di dalam harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, yaitu harta tuannya. Dengan demikian, masing-masing kalian adalah pemimpin. Maka masing-masing kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi sebut pemimpin itu bukan hanya pemimpin secara politis gitu ya. Tapi diri masing-masing ini punya tanggung jawab apa yang dipimpinnya. Bahkan pembantu rumah tangga sekalipun dia adalah pemimpin. Dia memimpin semua barang-barang yang
dipercayakan kepadanya oleh majikannya. Seorang buruh itu juga dia bertanggung jawab atas mesin-mesin, peralatan dan sebagainya. Apalagi pemimpin-pemimpin yang dikasih tanggung jawab tentang masyarakatnya, tentang orang-orang yang dia pimpinnya. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Jadi kalau memimpin satu keluarga gitu, seorang ayah, kalau ada masalah jangan cari siapa salah. Tadi kan sudah disebutkan. Seorang pemimpin itu harus mencari solusi, bukan mencari siapa salah gitu. Nah, itu artinya juga. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap seluruh keluarganya. Istrinya bertanggung jawab tentang rumah tangganya. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Dan tidak boleh saling menyalahkan kalau terjadi suatu masalah. Carilah solusi, berilah motivasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Rian tadi ya. Saya lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini dia. Ini Rasulullah bilang dalam riwayat Muslim. Tidak ada seorang Muslim, seorang pemimpin pun yang mengurus urusan kaum muslimin, lalu dia tidak berusaha keras untuk melayani kebutuhan mereka dan tidak memberi nasihat kepada mereka, melainkan dia tidak akan masuk surga bersama-sama dengan mereka. Ini menakutkan ini sebetulnya hadis ini. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita pimpin, entah itu rumah tangga, keluarga dan sebagainya, lalu kalau ada masalah, kita tidak berusaha keras melayani kebutuhan mereka, tidak memberi nasihat kepada mereka, kita tidak akan masuk surga bersama-sama mereka. Itu intinya. Jadi misalnya di perusahaan nih, atau di organisasi, ya, muslimin semua itu. Lalu kepalanya, kepala bagian atau ketuanya atau chairman atau istilahnya apa, tidak berusaha keras untuk melayani kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Ada anak buahnya mengeluh, Pak, beras saya habis, Pak, makanan saya, anak saya sakit dan sebagainya. Lalu tidak berusaha untuk membantu melayani kebutuhannya. Itu tidak akan masuk surga bersama-sama mereka. Bahkan nasihat pun tidak diberikannya. Jadi ada anak buahnya yang mengeluh, malah dia, wah itu bukan urusan saya, itu kan urusan keluarga kamu, ngapain kamu ke sini, ada seterusnya. Ini artinya, jadi hati-hati kalau ada anak buah atau yang mengeluh dan sebagainya, dengarkanlah, berilah nasihat, jangan malah dikecilkan hatinya, cari solusi yang terbaik. Ini kalimatnya, daripada kita nggak masuk surga bersama-sama mereka. Nah, ini tanggung jawab kita untuk melayani mereka sebagai Bapak Ibu sekalian, punya pembantu rumah tangga, punya sopir, punya tukang cuci dan sebagainya. Mereka mengeluh, lalu kita menghardik, itu bukan urusan saya, ngapain, itu urusan kamu ngapain, ada seterusnya. Kita di dalam riwayat ini disampaikan bahwa berilah nasihat, bicara baik-baik, cari solusi, karena kita pemimpin mereka. Nah, ini juga, ini Al-Quran bicara bahwa, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Surah 215. Ini jelas, kita nggak boleh tinggi hati terhadap orang yang mengikuti kita, seperti pembantu rumah tangga, supir, siapa saja gitu. Nah, kalau di organisasi, anak buahnya atau staf-stafnya dan seterusnya. Alangkah indahnya kalau semua orang pemimpin di Islam ini bersikap seperti ini. Kita saling merendahkan diri, saling berkomunikasi, saling menasihati dan seterusnya. Itulah yang diharapkan oleh agama kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sungguh Islam ini sangat bijaksana untuk kehidupan kita. Kita malah disuruh merendahkan diri terhadap orang-orang yang mengikuti kita.
bukan malah sombong, bukan malah tinggi hati. Nah, ini lagi dari Aisyah, istri Rasulullah. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah berdoa di rumahku. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang diberi kepercayaan untuk mengurus suatu urusan umatku, lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan barang siapa yang dipercaya untuk mengurus suatu urusan umatku, lalu dia berlemah lembut kepada mereka, berlemah lembutan kepadanya. Ini Rasulullah berdoa untuk kita. Nah, jadi jangan lagi ada orang-orang yang mengurusin kita tapi mempersulitnya. Pasti hidupnya akan dipersulit juga oleh Allah. Bapak Ibu sekalian akan melihat kenyataannya. Siapa saja yang mempersulit urusan kita, Allah akan mempersulitnya. Karena Rasulullah yang mendoakan. Nah, kalau menghadapi seperti itu harus bagaimana? Ya kita berlemah lembut aja. Berserah diri aja kepada Allah. Biar Allah yang mengurusnya. Bapak Ibu sekalian, ini saya membaca kalimat-kalimat Rasulullah ini bergetar sendiri nih. Ternyata semua sudah disebutkan oleh Rasul. Yang Bapak Ibu tadi sebutkan itu, ini ada jawabannya semua itu. Berlakulah adil, kemudian berikanlah kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, serta mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi hak kalian. Jadi kita kalau sebagai pemimpin jangan meminta hak kita kepada mereka, minta hak kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ya mereka punya hak, berikanlah kepada mereka apa yang menjadi hak mereka. Tapi untuk hak, arti dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada kepemimpinan yang telah mereka lakukan. Berlakulah adil itu artinya tadi ya, jangan berilah hak mereka. Jadi kalau ada karyawannya harus gajian, ya berilah hak. Tapi jangan minta gaji kepada karyawannya, minta gajinya kepada Allah. Karena hak kalian ya Allah yang menentukan gitu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, nanti akan dicintai oleh Allah. Ini arti dari berlaku adil. Sungguh hebat ini hadis ini. Nah, ini lagi. Jadi banyak sekali nih pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Barang siapa diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus sesuatu dari urusan kaum muslim, lantas dia menutup diri dari kepentingan, kebutuhan dan kemiskinan mereka. Maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup diri dari kepentingan. Tadi yang saya sampaikan, kalau ada karyawan yang mengeluh sakit anaknya, atau ada musibah, atau ada kemiskinan, atau kebutuhan, kepentingan, lalu kita menutup diri, Allah akan menutup kepentingan kita. Nah, ini dia. Jadi hati-hati sekali. Jadi dengarkanlah, kalau kita nggak mampu bantu ya bicara. Saya nggak punya uang, tapi saya sarankan begini. Jadi paling tidak membuat mereka nggak khawatir atau bisa berharap banyak. Terus nasihati mereka untuk perbaiki ibadahnya, perbaiki dirinya, dan seterusnya. Jadi itulah tugas daripada pemimpin. Jangan malah menutup diri dari kepentingan atau kebutuhan mereka. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita rasakan sekarang ini. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan ia mencintai kalian. Yang kalian doakan dan ia mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan ia membenci kalian.
yang kalian kutuk dan ia mengutuk kalian. Apakah kami boleh melawan mereka? Tapi Rasulullah bilang, jangan. Selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah, ya kita nggak boleh melawan mereka selama mereka sholat, mendirikan agamanya. Jadi kalau sepimpin, berusahalah untuk mencintai yang dipimpinnya, supaya mereka juga mencintai kita. Sungguh nikmat kalau antara pemimpin dan yang dipimpin saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, dan seterusnya. Itu semua akan terjadi, apa yang akan ditujukan, tujuannya dan sebagainya, organisasi itu akan berhasil. Kalau akan menjadi satu tim yang kuat kalau saling mencintai, jadi saling mengerti, saling memahami, bukan saling mengutuk, bukan saling membenci. Bisa bayangkan antara ketua dengan sekretarisnya saling mengutuk. Bisa dibayangkan ketua dengan bendaharanya saling membenci. Itu bisa rusak itu organisasi. Bapak Ibu sekalian, itulah yang sudah dituliskan oleh. Ini ada beberapa contoh sebetulnya cerita tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dari Rasulullah. Dia seorang pemimpin yang ditunjuk untuk menggantikan pemimpin-pemimpinnya Rasulullah SAW saat beliau meninggalkan kita semua. Abu Bakar ini kaya raya sebelum dia ikut Rasulullah. Setelah ikut Rasulullah, dia menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam, seluruhnya. Bahkan untuk keluarganya waktu ditanya oleh Rasulullah, lalu keluargamu bagaimana? Ya Rasulullah, keluarga saya sudah punya Allah dan punya Rasulnya. Nah, itu jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Kesederhanaan, waktu muda kaya raya. Dan waktu meninggal pun dia tidak punya kain kafan, namanya kain kafan usang. Waktu diberi gaji oleh Baitul Mal, karena dia menjadi, ya istilahnya, kekurangan dibanding sebelumnya, dia jual kurma, jual yang lain-lain. Lalu ada jemaah mengusulkan untuk diberikan gaji, tapi Abu Bakar menolaknya. Saya cukup beri gaji secukupnya dengan kebutuhan saya dan keluarganya. Itulah contoh yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin sebelum kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi contoh untuk kita, baik di pemimpin keluarga maupun di pemimpinan masyarakat. Rangkumannya adalah tergantung pemimpinnya akan kemana yang dipimpin mau dibawa. Bisa saling menyalahkan kalau pemimpinnya itu tidak membawa motivasi. Pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya karena akan dimintai pada saat nanti. Pemimpin yang melayani, pemimpin yang merendahkan diri, yang berendah diri, tidak tinggi hati, bentak-bentak anak buahnya, marah-marah. Bukan itu. Lemah harus diminta lemah lembut, berlaku adil, tidak menutup diri atas kekurangan yang dipimpinnya. Lalu jadilah pemimpin yang dicintai. Pemimpin tadi bisa macam-macam ya, tadi saya sampaikan. Guru itu adalah memimpin anak buahnya. Ustadz memimpin santri-santrinya dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mungkin masih banyak di dalam Al-Quran dan Al-Hadis kepemimpinan ini, seri kepemimpinan ini. Memang waktu kita terbatas, jadi dibuat yang poin-poinnya saja. Yang berbeda dengan yang selama ini kita lihat di masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah kita, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau keinginan-keinginan yang tadi disampaikan di awal. Baik, alhamdulillah masih ada waktu untuk kita saling sharing dan berdiskusi. Saya kembalikan waktunya kepada Ustazah Rano. Baik, alhamdulillah, insyaallah, jazakallah khairan Ustaz. Untuk
materi ya pada malam hari ini, baik sahabat Abi, silahkan. Apabila ada pertanyaan, yang pertama boleh langsung raise hand dan bertanya langsung, kemudian alternatif kedua boleh melalui kolom chat. Silahkan kepada sahabat Abi yang mau bertanya langsung terkait materi malam hari ini ya, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sifatnya umum ya, baik pemimpin keluarga seperti yang disebutkan ya, Ustadz, Ustazah, dan lainnya. Nah, silahkan. Ada yang mau bertanya, barangkali Kang Muhammad Fikri mau menyampaikan langsung? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik Ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Syafiq. Saya usia 16 tahun, asal Kalimantan Barat. Saya mau bertanya, bagaimana cara agar kita konsisten mempertahankan tanggung jawab kita? Karena saya nih agak-agak ini kayak udah gitu, tanggung jawab saya udah mulai menurun gitu biasanya, udah kayak motivasi itu udah tiba-tiba menurun. Gimana cara supaya naik lagi itu? Karena turun itu tidak bisa konstan terus gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terkait bagaimana tanggung jawab kita agar tidak turun ya atau selalu konsisten, istiqomah. Silakan Ustaz Hadi tanggapi. Baik, pertanyaan mengenai motivasi supaya tetap pada saat apapun tanggung jawab, utamanya terhadap diri sendiri ya, karena masih 16 tahun Hakim Muhammad tadi. Insya Allah saya bisa menjawab. Bagaimana caranya? Yang pertama, utamanya adalah jangan lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya jangan ditinggal. Karena sholat itulah menjaga istiqomah kita. Nanti sholat akan menjaga kita untuk bertanggung jawab. Jadi kita mau berbuat malas gitu, kita Allahu Akbar, kita diingatkan berdiri lagi, ya kan? Kita mau berbuat maksiat, ya, auzubillah min dzalik. Udah keburu bunyi azan, diingatkan lagi. Itu untuk menjaga keistiqomahan kita. Yang kedua adalah belajarlah membaca Al-Quran. Belajarlah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran juga akan menjaga kita. Jadi setiap kali kita malas atau kufur, bacalah istighfar. Jadi meskipun hanya satu kata atau satu kalimat, itu akan membuat kita, mengingatkan kita untuk bertanggung jawab terhadap diri kita, terhadap pencipta kita, terhadap lingkungan di sekitar kita. Saya kira itu yang utamanya ya, yang bisa menjaga kita. Mudah-mudahan terjawab. Baik, alhamdulillah. Insya Allah sudah terwakili. Kang Fikri bagaimana? Alhamdulillah sudah dijawab di kolom komentar. Ya, jawabannya sangat jelas katanya. Alhamdulillah. Baik, jika begitu kita beralih ke pertanyaan kedua, ada dari Teh Tika. Afwan Ustadz, apa maksud poin ketiga bisa saling menyalahkan? Boleh minta tolong dijelaskan kembali Ustadz, dan bagaimana menjadi pemimpin agar bisa dicintai? Boleh diberikan contoh perilakunya juga. Jadi poinnya ada dua Ustadz. Yang pertama maksud poin ketiga yang tadi Ustadz, dan yang kedua contoh pemimpin yang dicintai. Silakan Ya. Ustadz. Ini yang poin ketiga ini saling menyalahkan. Itu juga sering kita lihat di masyarakat kita. Ada satu masalah, masyarakatnya menyalahkan pemimpinnya. Lalu pemimpinnya menyalahkan juga masyarakatnya. Ada satu kecelakaan misalnya di stadion misalnya. Itu kan contoh yang simpel saja. Masyarakatnya menyalahkan pemimpinnya.
inilah yang itulah gitu kan. Nah, pemimpinnya juga nyalakan. Wah, itulah contoh dari kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah contoh kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab. Padahal kita sudah punya hukum, kita sudah punya aturan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta untuk dihindarin. Ya, kita istiqomah saja, kita punya jalur hukum dan sebagainya, ya nggak usahlah saling menyalahkan gitu. Baik itu pemimpin menyalahkan masyarakatnya menyalahkan pemimpinnya. Itu yang tadi disebutkan di dalam 2 ayat Al-Quran tadi yang sudah sangat tegas gitu. Saya kira itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjadi pemimpin agar bisa dicintai. Itu sama dengan pertanyaannya, bagaimana suami bisa dicintai istri, bagaimana orang tua bisa dicintai anak-anaknya, dan anak-anaknya bisa mencintai orang tuanya. Ya, banyak cara yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Pertama, yang bisa saya sampaikan adalah komunikasi atau silaturahmi. Jagalah silaturahmi, karena silaturahmi ini yang memperpanjang umur kita, memperpanjang hubungan relationship kita. Jadi umumnya rusak percintaan antara dua pihak ini karena komunikasi, salah paham, suudon gitu, saling menyalahkan dan sebagainya. Ada cara-cara yang bisa dilakukan sesuai dengan ajaran kita, melakukan musyawarah. Kalau tidak bisa, nggak ketemu, kita baca Quran, dicari solusinya di sana. Sebetulnya Allah sudah menunjukkan seperti itu, supaya kita lebih mendekat, bukan makin menjauh. Itulah pemimpin yang bisa dicintai. Bapak Ibu sekalian punya contoh mungkin di kantor, ada satu kelompok atau satu bagian yang antara pemimpinnya dengan anak buahnya itu dekat sekali, saling mencintai, saling menghargai. Tapi ada satu bagian yang tidak terjadi seperti itu. Jadi ada kelompok ini di dalam bagian itu ada saling adu domba dan sebagainya. Itu bisa dilihat bagaimana bisa terjadi proses saling mencintai itu. Ini kalau secara umum ya tadi silaturahmi. Baik, ada yang lain Ustazah? Alhamdulillah, insya Allah terwakili ya, Kak Tika atau Teh Tika. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari NK Miki ya, Michi ya, Masya Allah yang tadi ya. Saya Kiki, izin bertanya, mengapa setiap memerlukan organisasi yang berjiwa kepemimpinan, apakah layak manusia tidak pernah berhenti orang yang baik? Saya belum paham ini Ustaz pertanyaannya, atau boleh Kak Nikmi mau bertanya langsung? Gini nih, kan semua orang kan punya sifatnya yang beda-beda. Lah, organisasi kan punya peran yang beda-beda kan. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi wakil ketua, ada yang jadi staff. Nah, kalau jadi pemimpin kan mesti kan biasanya kan pihaknya kan ketuanya, tapi di luarnya tuh kepemimpinan, tapi di dalamnya tuh belum tentu kepemimpinan. Maksudnya attitude-nya tuh kan bisa jadikan berubah-ubah Kak. Jadinya kan menentukan baik sama buruknya kan itu kan tergantung amalannya perbuatan manusia Kak. Jadi seperti itulah kesimpulan hidupnya Kak. Baik, Alhamdulillah. Gue sudah Silakan, coba Ustaz, menerangkan. diterangkan. Insya Allah. Jadi di dalam satu organisasi itu memang selalu ada manajer atau pemimpin atau istilahnya jadi berbeda dengan leader. Manajer dengan leader itu berbeda. Kalau ketua atau kepala itu adalah manajer. Yang kita harapkan adalah seorang manajer adalah seorang leader. Jadi leader ini ada yang bilang bisa dipelajarin, ada yang bilang bawaan atau seni gitu kan. Tapi manajer bisa belajar menjadi seorang leader yang baik, bisa. Gitu.
Tapi seorang leader belum tentu bisa jadi manajer karena manajer itu kan ada prosesnya. Tapi kadang-kadang di dalam satu organisasi itu ada manajer, tapi juga ada leadernya. Mungkin kadang-kadang orang yang paling tua, yang paling bijaksana itu menjadi panutan, menjadi panutan bagi organisasinya. Nah, seorang leader itu tidak butuh jabatan, tidak butuh penghormatan, karena tadi dia harus berrendah diri, harus mengayomi dan sebagainya. Itu seorang leader. Nah, ya, bisa dilihat dalam organisasi. Kadang-kadang ada 2 orang, kadang-kadang jadi 1. Kadang-kadang yang kita pilih menjadi manajer adalah seorang leader, seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi itu ya. Artinya, jadi ada perbedaan antara manajer dengan leader, tapi kadang-kadang bisa menjadi 1 orang. Nah, itu banyak sekali ilmunya yang harus dipelajari. Dapat dipahami? Kiki. Mudah-mudahan terwakili ya, Kak Kiki. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya karena Masya Allah Terima kasih ya, luar Kak. biasa. Baik, Alhamdulillah. Ini dari Kazik. Assalamualaikum, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana pemimpin di satu divisi membuat konflik secara nonverbal mengakibatkan kemelut di divisi tersebut. Bagaimana solusi terhadap pemimpin tersebut? Ini tadi yang biasa membuat konflik yang nonverbal ini yang manajer itu. Kalau leader biasanya mencari solusi, dia problem solving. Kalau manajer ini bisa troublemaker, jadi bisa membuat masalah di dalam divisinya. Tapi insya Allah, kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan muncul yang namanya leader. Nanti akan muncul di setiap masalah itu selalu ada. Itu memang Allah yang menjanjikan bahwa selalu ada solusi setiap masalah. Ya. Meskipun kemelut seperti apapun, itu nggak akan terjadi terus-menerus. Pasti ada selesainya. Pasti ada pemimpin yang akan menyelesaikan. Ada leader yang akan memimpinnya. Mungkin yang membuat troublemaker itu, yang membuat masalah, konflik dan sebagainya itu bukan pemimpin. Itu adalah troublemaker, bukan problem solver gitu. Pemimpin adalah problem solver. Jadi mungkin dia jabatannya tinggi, jadi dianggap sebagai pemimpin, tapi secara verbal, secara struktural gitu. Nah, jadi ada pemimpin yang non struktural, itu yang leader biasanya. Dan itu biasanya muncul kalau ada masalah-masalah yang timbul yang rumit. Insya Allah. Begitu ya. Nah, baik, Alhamdulillah, insya Allah terwakili ya, Kak Zaid. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ada dari Kang Ahmad Rabiul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rabiul Aziz. Mohon izin saya mau bertanya, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dalam menghadapi suatu masalah? Contoh, kasus Ustadz di dalam organisasi, di dalam suatu permasalahan. Salah satu karyawan yang bermuka 2. Gimana tanggapannya Ustadz? Mohon izin pendapat Ustadz gimana? Karyawan yang bermuka 2. Silakan Ustadz. Itu banyak sekali. Bermuka 3, bermuka 4, bermuka 5. Jadi setiap kemana arah dia menghadap, dia ikutlah gitu. Jadi sudah biasa seperti itu. Itu permasalahan yang umum terjadi. Yang seperti saya sampaikan tadi, solusi pertama adalah yang sabar aja, sabar. Yang kedua, cari akar masalahnya seperti apa. Lalu silaturahmi, ajak duduk bersama, komunikasi. Insya Allah selama ini saya menghadapinya dengan cara begitu. Jadi kita jangan memenangkan salah satu pihak, tapi cari akar permasalahannya apa, ya, definisikan seperti apa. Baru dari divisi ini itu kita bisa cari alternatif solusinya. Kalau sudah ada alternatif solusinya, dudukkan bersama-sama. Seperti juga Rasulullah demikian kalau itu menyelesaikan suatu masalah. Selalu dicari akar permasalahannya apa. Karena kalau tidak ketemu akar permasalahannya, itu akan timbul terus-menerus persoalan itu. Dan yang terakhir,
Kalau sudah ada keputusan ya jalankanlah secara konsisten. Jangan terus nanti berubah-berubah lagi. Gitu. Saya kira itu bagus sekali pertanyaannya. Itu adalah ilmu manajemen untuk problem solving. Baik, alhamdulillah. Insyaallah terwakili ya. Pertanyaan dari tadi ya, Kang Ahmad. Selanjutnya ada pertanyaan dari Amri Nur Ihsan. Nah, Masya Allah ini sepertinya akhi-akhi ya, bapak-bapak lebih semangat nih. Dari tadi pertanyaannya adalah dari Ikhwan ya. Ini pertanyaannya izin bertanya Ustadz. Awal tahun kemarin, saya dan seluruh rekan satu kantor mendapatkan uang tahun baru dari atasan kami. Akan tetapi, saya tahu uang tersebut tidak ada dalam anggaran. Dan saya tidak tahu uang tersebut berasal dari mana. Apakah uang tersebut halal dan dapat saya dipergunakan, Ustaz? Silakan. Ya, alhamdulillah kalau nggak mau kasih ke saya aja nggak apa-apa. Jadi begini, pertama kita nggak boleh berburuk sangka kalau kita nggak tahu, kecuali kalau kita tahu. Kita nggak boleh berburuk sangka. Siapa tahu itu memang rezeki Allah yang dititipkan melalui atasan. Gitu. Mungkin atasannya dapat dari warisan atau dia dapat keuntungan atas jual beli di luar. Kan kita nggak tahu. Jadi Allah yang mau tahu. Jadi halal tidaknya biar Allah yang menjaga. Kalau itu tidak halal, insya Allah Allah tidak akan berikan ke kita. Kalau kita sudah istiqomah. Jadi yang penting jangan berprasangka. Tidak boleh kita berprasangka buruk kalau kita tidak tahu. Selama kita tidak tahu, ya Bismillah saja. Mungkin anggap itu rezeki dari Allah. Dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan oleh pemimpin kalian. Saya kira itu ya. Baik, alhamdulillah. Insyaallah sudah terwakili ya. Jadi silakan dipergunakan saja Ustaz ya. Insyaallah tetap husnuzan. Baik. Kemudian dari Pak Ferdi Septiawan, izin bertanya, yang tidak membagikan donasi Yang bagaimana? tidak membagikan donasi bagaimana? Saya sering sekali mendapatkan mendapatkan donasi. Jadi begini, kita ini di dalam dakwah ini juga mendidik sesuatu untuk berbuat baik. Donasi itu kan baik kan, tujuannya juga untuk anak-anak beasiswa. Dan yang penting adalah saya tidak menulis di situ bahwa donasinya harus 100.000 gitu kan. Ternyata ada yang memahami ini sebetulnya ini adalah sifat belajar untuk berbagi. Masa bagi Rp1 nggak bisa? Ada yang bagi Indonesia Rp1. Ada yang bagi Rp1. Ya, gitu kita tidak mempermasalahkan itu. Terus kalau hanya Rp1 terus nggak dikasih sertifikat itu nggak mungkin juga kan? Nanti Kang Rian nanti yang saya marahin. Ya, jadi itu ya. Aman. Baik, insya Allah ya, sahabat Abi, kita tidak memberatkan, namun apabila melebihkan, ini juga digunakan insya Allah mendukung ya para santri kita untuk menghafal Al-Quran. Kita memfasilitasi sebaik mungkin. Adapun dari sahabat Abi yang ingin mendapatkan kebaikan dari seorang penghafal Al-Quran, bisa melalui dengan hartanya. Insya Allah mudah-mudahan infak terbaiknya menjadikan setiap huruf yang dihafalkan amal jariah untuk kita semua, insya Allah. Baik, ada lagi sahabat Abi yang mau ditanyakan, boleh bertanya secara langsung ataupun seperti tadi ya di kolom chat. Nah ini, silahkan. Nah sudah cukup sepertinya ya. Nah, ada lagi? Kita mungkin tunggu ya, start beberapa detik. Ada yang ini ya, masuk pertanyaannya, apakah donasi itu seikhlasnya atau bagaimana ya? Silahkan. Baik Ustaz, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan.
semua para partisipan pada malam hari ini yang dirahmatin Allah. Semoga apa ilmu yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Ustaz. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Abi, ya tidak terasa kebersamaan kita sudah selesai. Nah, insya Allah ini menutup ya, Ustadz sudah menutup, maka berakhir pula webinar kita malam hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai bertemu kembali sahabat Ali, insyaallah di webinar rutin setiap ahad malam. Saya Rahma, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.